kepada Allah di dalam kubur, seandainya ya Allah Engkau pertemukan kembali kami dengan bulan Ramadan, maka kami akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk beribadah di bulan tersebut. Karena apa yang kelima? Keutamaan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian beribadah di dalamnya, itu kata Rasulullah, ma baina as-samai wal ardi, perumpamaannya seperti langit dan bumi. Tahun lalu kajian di masjid ini juga, ya, walaupun yang mengadakan waktu itu di haji kalau tidak salah, kita menyampaikan hadis tersebut, hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala, di mana kemudian ada dua orang dari Bani Abdullah itu masuk al-Islam, kemudian salah satunya meninggal dalam keadaan syahid, yang satu lagi kemudian dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai dia bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala wafatkan sahabat tersebut, dan wafatnya itu di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit. Lalu Talha bin Ubaidillah kemudian bertemu dua orang tersebut di dalam mimpi. Bertemu ketika apa? Ketika sedang mengantri ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Talha berada di belakang mereka sambil memandang. Talha itu takjub dengan apa yang terjadi. Kata Talha dalam hatinya, ini pasti yang dipanggil duluan. Kira-kira yang meninggal belakangan atau duluan mati syahid itu? Yang mati syahid itu saja, yang berdua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dipanggil duluan itu yang meninggal belakangan. Meninggalnya bukan hanya di atas tempat tidurnya, bukan dalam keadaan berjihad. Maka muncul pertanyaan dari Talha bin Ubaidillah. Besoknya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan menanyakan hal tersebut. Ya Rasulullah, inni ra'aitu fil manami kata wa kata, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, ma ya'jibuka ya Allah? Apa yang membuatmu terheran-heran wahai Talha? Bukankah yang meninggal belakangan itu dia bertemu dengan Ramadan? Lalu di dalam Ramadan dia memperbaiki qiyamnya, dia memperbagus siamnya, dia memperbanyak zikirnya, tahlil, tahmid, takbirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh derajat antara dirinya dan yang meninggal mati syahid tadi antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat dia lebih dahulu dipanggil masuk dalam surga? Apa yang membuat dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena dia bertemu dengan apa? Bulan Ramadan. Lalu dia melakukan siam dengan baik, dia melakukan qiyam dengan baik, dia melakukan kebaikan-kebaikan secara maksimal di bulan tersebut, dan Allah kemudian menerimanya, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah merupakan minnatul wa rahmah. Dia adalah merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak memandang biasa Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan saja, maka harus ada beberapa hal yang kita contoh dari para salafus salih. Seperti apa mereka kemudian menyambut Ramadan, mentarhib Ramadan. Di antaranya kata para ulama, yang pertama yang harus kemudian dimaksimalkan adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak apa Pak? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa sejatinya adalah ibadah. Bapak dan Ibu sekalian, ketika mengangkat tangan meminta kepada Allah, itu adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah perkataan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah komunikasi seorang hamba kepada Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Razzaq. Allah berbeda, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk semakin banyak kita meminta kepada makhluk, semakin makhluk itu musik. Oh dia lagi yang datang, oh dia lagi yang minta bantuan, minta sumbangan. Ada musik, perasaan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin hambanya meminta, semakin hambanya bermunajat, semakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas apa yang dia minta. Karena doa
adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Justru sebaliknya, kalau ada di antara hamba Allah yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi kalau kita kepada makhluk terus meminta, justru makhluk marah kepada kita. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, semakin kita berdoa meminta kepada Allah, semakin Allah mencintai. Maka minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena Allah Maha menjawab doa hamba-hambanya, Maha memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Apapun itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita minta adalah karunia Allah yang besar itu, yang namanya apa? Ramadan. Ibu-ibu kira-kira minta kepada Allah agar dipertemukan di bulan Ramadan? Minta, alhamdulillah. Bapak-bapak bagaimana? Minta, alhamdulillah. Karena semakin kita meminta, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Di dalam meminta Ramadan itu jangan sekedar meminta untuk sampai pada Ramadan, tapi minta juga Allahumma ballighna Ramadan balagha taufiqin wa qabul. Ya Allah, sampaikan kita kepada Ramadan dengan penyampaian yang diiringi dengan petunjuk-Mu ya Allah. Diiringi dengan apa? At-taufiq, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang sampai di bulan Ramadan, tapi yang sampai itu hanya fisiknya saja. Tapi dia tidak memaknai Ramadan, dia tidak bersemangat di dalam bulan Ramadan, dia tidak berbahagia ketika berada di bulan Ramadan. Sehingga apa? Ya sama saja, Ramadan ya Ramadan, selesai Ramadan tidak ada perubahan sama sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak kata Rasulullah orang-orang yang berpuasa, namun dari puasanya dia tidak mendapatkan apa kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dengan doa yang berangkat dari hati kita. Kita diperintahkan untuk berdoa, bukan membaca doa. Yang sering kita lakukan itu baca doa, bukan berdoa. Apa maknanya baca doa? Mulutnya saja umat kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hatinya kemana-mana. Ibu-ibu betul pernah bawa di makanan kosong lagi di belakang. Bapak-bapak memikirkan pekerjaan. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa seseorang kalau ketika dia berdoa dia tidak menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dan kalian yakin di dalam hati kalian bahwa doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yastajibu min qalbin ghafilin lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari orang yang hatinya qalbin ghafilin lahu, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah, pikirannya tidak hadir pada saat itu. Dia meminta kepada Allah, hatinya tidak hadir, tidak sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Kira-kira kita begitu atau tidak Pak? Tidak perlu menyalahkan orang. Lihat diri kita sendiri. Selama ini kita telah berdoa atau hanya sekedar baca doa? Kalau berdoa maknanya adalah ketika meminta kita bersungguh-sungguh menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita hadirkan perasaan takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah